Berikut ini terdapat 3 jenis wawancara. Jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Jenis wawancara ini akan mempengaruhi informasi apa yang akan didapatkan, bentuk pertanyaan apa yang diajukan, dan pada konteks apa wawancara tersebut digunakan. Kita mulai dari wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang banyak kita jumpai dalam penelitian survei maupun penelitian kuantitatif. Wawancara terstruktur ini terkesan seperti interogasi kaku karena pertukaran informasi antar kedua pihak sangat minim. Kenapa dikatakan interogasi dan kaku? Karena wawancara terstruktur harus sesuai dengan guideline interview. Jadi, pada wawancara terstruktur, pertanyaan yang diajukan itu harus sesuai dan strict terhadap pedoman ataupun guideline interview yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena pertanyaan dikemukakan sesuai dengan guideline interview, maka nampak batasan yang tegas antara interviewee dan interviewer, di mana daftar pertanyaannya telah disiapkan dan juga kecepatan wawancara bisa dikontrol. Karena sifatnya yang seperti interogasi dan kaku, maka kecepatan wawancara juga dapat terkontrol, dapat diprediksi. Tidak ada fleksibilitas karena sifatnya kaku dan harus mengikuti pedoman di mana wawancara terstruktur ini tujuannya adalah hanya untuk mendapatkan penjelasan dari suatu fenomena, bukan untuk memahami. Karena dalam wawancara terstruktur lebih banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tertutup dibandingkan pertanyaan yang terbuka, sehingga jawabannya sangat singkat dan hanya berupa penggambaran dari suatu fenomena, bukan untuk memahami. Seperti yang kita biasa lihat pada penelitian-penelitian survei, tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu fenomena, suatu isu, suatu topik, tetapi tidak memahami. Selanjutnya adalah wawancara yang kedua adalah wawancara semi terstruktur. Pada wawancara semi terstruktur ini kita bisa jumpai pada berbagai penelitian-penelitian kualitatif. Kalau di dalam wawancara terstruktur tadi sifatnya kaku, maka pada semi terstruktur interviewer bebas dalam bertanya dan mengatur alur. Karena pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan lebih banyak mengandung pertanyaan terbuka dibandingkan pertanyaan tertutup. Hal yang berbeda lagi dari yang terstruktur tadi adalah kecepatan wawancara dapat diprediksi dan fleksibel tapi terkontrol. Kenapa dikatakan fleksibel tapi terkontrol? Karena pertanyaan yang diajukan dalam semi terstruktur tidak mesti harus strict dengan guideline seperti wawancara terstruktur, tetapi dapat dikembangkan sendiri, dapat dituliskan pointer-pointernya, lalu kemudian interviewer mengembangkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan respon-respon jawaban dari interviewee. Nah, oleh karena wawancara semi terstruktur ini lebih banyak pertanyaan terbuka, lebih banyak menggali pendapat dari interviewee, maka tentu semi terstruktur ini digunakan untuk memahami suatu fenomena. Sehingga kita bisa lihat pada wawancara terstruktur itu bisa digunakan oleh mereka-mereka yang interviewer pemula. Mereka-mereka yang mungkin belum terlatih dalam mengajukan pertanyaan, itu bisa di awal menggunakan wawancara terstruktur karena memang sudah ada guideline sehingga interviewer cukup membaca saja pertanyaan yang perlu diajukan. Beda dengan ketika wawancara semi terstruktur, tentu interviewer yang melakukan wawancara semi terstruktur ini adalah mereka-mereka yang memang sudah terlatih dalam melakukan wawancara
Karena kenapa? Banyak pertanyaan terbuka dan dibutuhkan sebuah proses berpikir cepat, menyesuaikan diri, karena tidak mesti harus bersandar pada guideline yang sudah ada, tetapi perlu dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan respon jawaban dari interviewee. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak terstruktur ini kita biasa jumpai dalam talk show, seminar maupun kuliah-kuliah umum. Kalau kita lihat di talk show, di seminar, dan kuliah-kuliah umum, bentuk pertanyaannya itu lebih banyak pertanyaan yang sangat terbuka, luas gitu ya. Kadangkala bahkan tidak tentu topik mana yang dibahas, bisa bervariasi begitu. Nah, kecepatan wawancaranya oleh karena bervariasi, meluas, itu tentu sulit untuk diprediksi dan sangat fleksibel dalam artian longgar ya terhadap guideline interview. Dan kalau kita lihat dari kriteria yang tadi saya kemukakan, wawancara tidak terstruktur ini bisa untuk memahami suatu fenomena, suatu topik, meskipun tentu tidak seakurat ketika wawancara semi terstruktur.